Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Jadi ini masih mungkin ada hubungannya dengan politik, tapi ini juga hubungannya dengan salah satu ayat Al-Quran yang akan kita hubungkan, bukan cocok logi, yang akan kita hubungkan dengan fenomena dari kebijakan Anies Baswedan soal sumur resapan. Berkali-kali beliau menyampaikan bahwa air hujan itu harusnya diturunkan, dimasukkan ke dalam tanah, bukan dialirkan ke laut. Bagaimana faktanya? Nah, ini terkait juga dengan Piala Nobel yang terkait dengan ayat yang akan kita bahas, dan juga ada hubungannya dengan kebijakan soal sumur resapan dan Jakarta yang banjir kembali di tahun 2024 ini. Seperti apa penjelasannya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman, Tren Quran bicara soal banjir ya. Sekarang ini lagi heboh karena sumur resapan yang dibuat oleh Anies Baswedan kemudian ditutup oleh PJ Gubernur yang baru, dan akhirnya terjadilah banjir yang dulu pada saat masa Anies Baswedan itu sudah bisa dikurangi volumenya dan juga durasi banjirnya bisa lebih cepat surut. Nah, pertanyaannya, apakah sumur resapan yang dibuat oleh Anies Baswedan itu betul jauh lebih baik atau bagaimana? Nah, ini akan kita bahas. Ada satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 5 menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa taral arda hamidatan fa iza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zaujin bahij. Nah, teman-teman, dalam terjemahan standarnya ya, jadi terjemahan biasanya mungkin teman-teman belum bisa menangkap apa hubungannya sumur resapan dengan ayat ini. Jadi dalam artinya disebutkan, dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Nah, kalau kita telaah pada ayat ini ada tiga proses ketika air hujan itu turun atau mengenai tanah. Yang pertama adalah ihtazat, disebutkan dalam ayat tersebut. Ihtazat itu dalam terjemahannya artinya dia atau bumi itu bergetar. Kemudian rabat, bumi itu menelan, dan kemudian ambatat, menumbuhkan. Nah, yang pertama yang jadi pertanyaan, kenapa kata bergetar itu dimasukkan di ayat tersebut? Apa hubungannya dengan air hujan? Dan kalau teman-teman cek di tafsir Ibnu Katsir juga menyebutkan kata rabat ihtazat itu bergetar. Tapi ternyata teman-teman, kalau ditelusuri lebih jauh, ada satu penemuan yang namanya Brownian motion. Jadi Brownian motion ini ditemukan oleh Robert Brown pada tahun 1827. Jadi jauh lebih dulu Al-Quran ada yang menyebutkan kata bergetar ini. Kemudian baru datang yang disebut sebagai Brownian motion. Jadi ini sebuah teori. Nah, Brownian motion ini menemukan bahwa ketika air hujan dari langit itu jatuh dengan kecepatan kurang lebih 9 sampai 13 meter per second, antara 32 sampai 47 km per jam, maka pada saat air hujan itu bertabrakan dengan tanah, maka pergerakan molekul atau partikel secara acak akibat benturan atau bombardir oleh atom atau molekul air atau gas yang bergerak cepat, itu yang kemudian menimbulkan gerak pada tanah. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa gerakan ini bukan gerakan yang bisa dilihat secara kasat mata. Jadi Brownian motion ini menemukan bahwa ketika air mengenai tanah yang ada di bumi, maka partikel-partikel yang bergerak secara acak itu menyebabkan molekul tanah yang memang sudah diciptakan untuk menampung air itu menyebabkan tanah itu bergerak karena
dia kalau kita sebut misalnya teman-teman lagi masak mie instan, kalau mie-nya kelamaan di tanah dia akan membesar. Nah, tanah itu cara kerjanya juga seperti itu. Ketika terkena air, maka dia akan menampung air itu di dalamnya, dan kemudian nantinya akan dilepaskan secara perlahan dari sinar matahari maupun dari gaya gravitasi bumi. Jadi seperti itu penjelasan sederhananya. Artinya apa teman-teman? Jadi Brownian motion ini mengantarkan penemunya memperoleh Piala Nobel waktu itu di tahun 1827, dan kita hubungkan dengan pernyataan Gubernur Anies Baswedan bahwa air hujan itu harusnya diturunkan ke tanah, bukan dialirkan ke laut. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan fakta dalam Al-Quran yang menyebut kata ihtazat, bergetar, yang kemudian tanah itu menampung air hujan, sekalipun molekulnya kecil tapi itu dalam jumlah yang sangat banyak, itu bisa mengurangi terjadinya banjir. Jadi Tuhan sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah menciptakan sistem untuk mengatur bumi ini ketika turun air hujan. Yang pertama dengan tanah tadi, bahwa tanah itu punya kemampuan untuk menyerap air dan menyimpannya secara perlahan, kemudian dilepaskan karena sinar matahari dan juga gaya gravitasi bumi. Selain itu, Tuhan juga menciptakan pohon yang mana dari akar pohon itu akan menampung air dan juga melepaskannya secara perlahan. Dan yang lainnya juga ada sungai. Jadi 3 komponen utama itu yang kemudian bisa mengendalikan banjir. Kalau satu atau beberapa di antaranya yang kemudian dirusak, dihilangkan, yaitu pohon, kemudian tanah itu tidak lagi bisa menerima langsung air dari air hujan itu, maka itu akan menyebabkan banjir. Nah, itulah kenapa saya pribadi mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan pada waktu itu untuk mengalirkan air ke dalam tanah, maka itu adalah keputusan yang paling tepat dan sangat ilmiah, karena secara dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 5 tadi ada hubungannya dan juga dari teori Brownian motion tadi, teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman ini bermanfaat, boleh silahkan di-share kalau suka video ini, dan kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.